Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmiana dengan NIM 210705082. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi yang berjudul Haduk dan Kuda. Adapun materi-materi yang saya jelaskan yaitu sejarah haduk, pengertian haduk, cara kerja haduk, dan kelebihan dan kekurangan haduk. Dan judul selanjutnya yaitu ada kuda yang akan dibahas yaitu mengenai sejarah kuda, pengertian kuda, cara kerja kuda, kelebihan dan kekurangan kuda, dan perbedaan antara haduk dan kuda, dan yang terakhir ada kesimpulan. Selanjutnya kita masuk ke materi, yaitu yang pertama ada sejarah haduk. Sejarah haduk dimulai pada tahun 2004 ketika Dung Kating yang bekerja di perusahaan mesin pencari Yahoo mulai mengembangkan kerangka kerja perangkat lunak sumber terbuka berdasarkan sistem file Google atau GPS dan algoritma MapReduce. Dia menamai proyek ini dengan nama gajah mainan putranya. Hadoop awalnya mendapatkan popularitas di dunia mesin pencari dan terutama digunakan oleh Yahoo. Namun dengan cepat menyebar ke seluruh industri teknologi dan sekarang digunakan oleh banyak nama besar termasuk Facebook, Amazon, dan Google. Pada tahun 2008, Apache Software Foundation mengambil alih pengembangan Hadoop dan bertanggung jawab atas pengembangan dan pemeliharaannya. Sejak saat itu, dan seiringnya waktu, banyak alat canggih telah dikembangkan seperti Hive, Pike, dan Hypers, yang memungkinkan Hadoop digunakan untuk beragam kasus penggunaan pemrosesan dan penyimpanan data. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengertian Hadoop. Hadoop adalah kerangka perangkat lunak yang digunakan untuk memproses dan menyimpan data dalam jumlah besar. Hadoop dibuat untuk menangani tantangan berurusan dengan kumpulan data besar, dengan mengaktifkan komputasi terdistribusi di seluruh kluster komputer. Secara keseluruhan, Hadoop memungkinkan pemrosesan data berskala besar, dengan toleransi kesalahan skalabilitas, dan kemampuan pemrosesan paralel yang berasal dari arsitektur terdistribusinya. Kemudian di sini akan membahas lagi mengenai cara kerja Hadoop. Ada beberapa cara kerja Hadoop, yaitu yang pertama ada sistem file terdistribusi Hadoop atau HDFS. Sistem file terdistribusi yang menyimpan data di seluruh kluster mesin. HDFS dirancang untuk menangani file besar dan memberikan throughput tinggi dan toleransi kesalahan. Yang kedua ada YARN atau Yet Another Resource Negotiator. Pengelola sumber daya yang menjadwalkan dan mengelola sumber daya seperti CPU dan memori di seluruh kluster untuk menjalankan aplikasi. Kemudian yang ketiga ada MapReduce. MapReduce yaitu model pemrograman yang memungkinkan pengembang menulis algoritma pemrosesan terdistribusi yang dapat dijalankan di seluruh kluster. Kemudian yang terakhir ada Hadoop atau Hadoop Common, yaitu sekumpulan pustaka, utilitas, dan alat yang digunakan oleh komponen Hadoop lainnya. Saat penggunaan mengirimkan pekerjaan ke Hadoop, pekerjaan tersebut dibagi menjadi beberapa tugas dan dikirim ke node di kluster untuk diproses secara paralel. Kemudian selanjutnya ada kelebihan Hadoop dan kekurangan Hadoop. Yang pertama di sini kita bahas yaitu mengenai kelebihan Hadoop. Yang pertama ada skalabilitas. Apa itu skalabilitas? Skalabilitas di Hadoop sangat dapat diskalakan, memungkinkannya menangani data dalam jumlah besar tanpa penurunan kinerja yang signifikan. Yang kedua ada hemat biaya. Hadoop adalah platform sumber terbuka yang secara signifikan menurunkan biaya pemrosesan data dalam jumlah besar dibandingkan dengan solusi komersial. Kemudian yang ketiga ada toleransi kesalahan. Hadoop menyediakan toleransi kesalahan bawaan yang memungkinkannya menangani kegagalan dan melanjutkan pemrosesan tanpa kehilangan data. Yang keempat ada fleksibilitas. Fleksibilitas Hadoop dapat memproses data dalam berbagai format, termasuk data tidak terstruktur seperti teks, gambar, dan video. Kemudian yang terakhir ada dukungan komunitas.
Hadoop memiliki komunitas pengguna yang besar dan aktif, menyediakan akses ke berbagai sumber daya, tutorial, dan dukungan. Kemudian kita akan membahas mengenai kekurangan Hadoop. Kekurangan Hadoop yang pertama yaitu kompleksitas. Kompleksitas pada Hadoop rumit untuk diatur dan dikelola, membutuhkan pengetahuan dan keterampilan khusus. Yang kedua ada performa. Hadoop dapat mengalami masalah performa saat memproses kumpulan data berukuran kecil dan menengah. Kemudian yang ketiga dari segi keamanan. Fitur keamanan Hadoop bersifat dasar, memerlukan upaya tambahan untuk memastikan bahwa data diamankan dengan benar. Yang keempat yaitu kurangnya pemrosesan waktu nyata. Hadoop tidak dioptimalkan untuk pemrosesan waktu nyata, sehingga kurang cocok untuk aplikasi yang memerlukan pemrosesan data waktu nyata. Yang terakhir dari kekurangan Hadoop yaitu ada integrasi, yaitu mengintegrasikan Hadoop dengan platform perangkat lunak lain bisa jadi sulit dan memakan waktu. Kemudian judul yang kedua yaitu mengenai CUDA. Di sini kita akan menceritakan sedikit sejarah singkat CUDA. Yang pertama yaitu pada tahun 2006, NVIDIA merilis versi pertama CUDA yang hanya mendukung bahasa pemrograman C. Kemudian pada tahun 2007, CUDA 1.1 dirilis dengan dukungan untuk sistem operasi 64 byte dan pengelamatan virtual terpadu. Kemudian pada tahun 2008, CUDA 2.0 dirilis dengan dukungan untuk aritmatika floating point presisi ganda, manajemen memori yang ditingkatkan, dan fitur paralelisme dinamis baru. Kemudian hingga berjalannya waktu dari tahun ke tahun sampai di tahun 2021, pada tahun 2021 CUDA 11.2 dirilis dengan dukungan untuk fitur-fitur baru dalam arsitektur Ampere dan GPU A100, peningkatan kinerja dan debugging, serta pustaka baru untuk komputasi ilmiah dan pembelajaran mesin. Secara keseluruhan, CUDA telah menjadi salah satu platform komputasi paralel yang paling banyak digunakan dengan dukungan untuk beberapa bahasa pemrograman, pustaka, dan alat serta komunitas pengguna yang besar di dunia akademis dan industri. Kemudian sini ada pengertian CUDA. CUDA atau kepanjangan dari CUDA yaitu Compute Unified Device Architecture, adalah platform komputasi paralel dan model pemrograman yang dikembangkan oleh NVIDIA. Ini memungkinkan pengembang untuk menggunakan kekuatan pemrosesan paralel GPU NVIDIA, unit pemrosesan grafis, untuk mempercepat berbagai tugas komputasi. CUDA memungkinkan para peneliti atau insinyur dan ilmuwan untuk mempercepat berbagai aplikasi di bidang-bidang seperti pembelajaran mesin, keuangan, teknik, dan pemodelan ilmiah. Ini menyediakan satu set perpustakaan, alat pengembangan, dan API yang memungkinkan pengembangan menulis program perangkat. Selanjutnya yaitu cara kerja CUDA. Ada beberapa cara kerja CUDA yaitu yang pertama, pengembang menulis kode paralel menggunakan CUDA yaitu C atau C++ atau bahasa lain yang didukung. Kemudian CUDA tersebut dikompilasi ke dalam kernel CUDA yang merupakan fungsi yang dapat dijalankan di GPU. Kemudian data disalin dari CPU ke memori GPU. Selanjutnya kernel CUDA diluncurkan pada GPU dengan jumlah utas yang ditentukan. Kemudian GPU mengeksekusi kernel secara paralel di semua thread, melakukan perhitungan yang diinginkan. Kemudian hasilnya disimpan di memori GPU. Kemudian data disalin kembali dari memori GPU ke memori CPU. Selanjutnya, dengan memindahkan tugas intensif komputasi dari CPU ke GPU, CUDA dapat sangat mempercepat aplikasi di bidang seperti pembelajaran mesin, komputasi ilmiah, dan pemrosesan video. Selanjutnya yaitu ada kelebihan CUDA dan kekurangan CUDA. Di sini terdapat 5 kelebihan CUDA dan ada 3 kekurangan CUDA. Sini kita akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu kelebihan CUDA.
Yang pertama ada performa tinggi. Performa tinggi CUDA memungkinkan pengembangan untuk memanfaatkan kekuatan perangkat keras GPU untuk mempercepat berbagai kalkulasi dan komputasi, menghasilkan performa yang jauh lebih cepat. Kemudian kelebihannya dari segi pemrosesan paralel. CUDA mendukung pemrosesan paralel memungkinkan beberapa tugas komputasi dijalankan secara bersamaan, menghasilkan waktu pemrosesan yang lebih cepat. Kemudian dari segi hemat biaya, CUDA memungkinkan pengembang untuk menggunakan perangkat keras GPU yang ada untuk pemrosesan, yang menghilangkan kebutuhan akan perangkat keras khusus yang mahal. Kemudian kelebihan CUDA selanjutnya itu berbagai aplikasi. CUDA dapat digunakan untuk berbagai aplikasi seperti simulasi ilmiah, pemrosesan data, dan pemrosesan gambar dan video. Selanjutnya ada kompatibel dengan bahasa pemrograman. CUDA dapat diintegrasikan dengan bahasa pemrograman populer seperti C++, Python, dan MATLAB. Kemudian ada kekurangan CUDA. Yang pertama yaitu dari segi portabilitas terbatas. Kode CUDA khusus untuk GPU NVIDIA menjadikannya kurang portable dibandingkan dengan platform pemrosesan paralel lainnya. Kemudian dari segi ketergantungan perangkat keras, CUDA memerlukan perangkat keras yang kompatibel dengan GPU NVIDIA yang dapat membatasi jumlah pengembang yang dapat menggunakannya. Kemudian yang ketiga ada kurva pembelajaran. Pembelajaran CUDA memiliki kurva pembelajaran yang curam dengan kebutuhan akan pengetahuan khusus tentang komputasi paralel dan arsitektur GPU. Selanjutnya yang dibahas di sini adalah perbedaan CUDA dan Hadoop. Ada beberapa perbedaan CUDA dan Hadoop. CUDA dan Hadoop adalah dua teknologi berbeda dengan fungsi berbeda. Di sini ada beberapa, yaitu yang pertama dari segi definisi. CUDA adalah platform komputasi paralel yang digunakan untuk menjalankan aplikasi komputasi paralel besar-besaran pada GPU. Sebaliknya, pada Hadoop adalah kerangka kerja pemrosesan terdistribusi yang digunakan untuk menyimpan dan memproses kumpulan data yang besar di sekelompok komputer. Kemudian dari segi tujuan CUDA dirancang untuk melakukan komputasi secara paralel pada GPU untuk mempercepat aplikasi. Di sisi lain dari Hadoop yaitu tujuannya untuk menyimpan dan memproses kumpulan data besar secara efisien, meningkatkan kinerja aplikasi intensif data. Kemudian dari segi arsitekturnya, CUDA dirancang untuk bekerja pada satu mesin atau workstation, di mana GPU berkomunikasi langsung dengan CPU. Sebaliknya di Hadoop dirancang untuk berjalan pada sistem terdistribusi yang terdiri dari banyak komputer yang terhubung melalui jaringan, di mana data didistribusikan dan diproses di antara banyak node. Kemudian yang keempat dari segi bahasa pemrograman. Di sini sangat jelas bahasa pemrograman yang digunakan pada CUDA yaitu CUDA diprogram menggunakan bahasa C atau C++, sedangkan Hadoop diprogram menggunakan dalam bahasa Java. Kemudian dari segi pemrosesan data, CUDA terutama digunakan untuk komputasi ilmiah dan kinerja tinggi seperti simulasi atau pemrosesan gambar. Sebaliknya pada Hadoop terutama digunakan untuk memproses data besar dengan mendistribusikan data ke beberapa node untuk meningkatkan efisien. Kemudian yang terakhir perbedaan CUDA dan Hadoop yaitu dari segi penyimpanan datanya. CUDA tidak memiliki kemampuan penyimpanan data bawaan, sebaliknya pada Hadoop memiliki sistem file terdistribusi bawaan yang disebut Hadoop yaitu distribusi file system atau HDFS yang memungkinkan penyimpanan dan pengambilan data yang efisien. Dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan. CUDA dan Hadoop adalah dua teknologi berbeda yang melayani tujuan berbeda. CUDA terutama digunakan untuk komputasi paralel pada GPU, sedangkan Hadoop terutama digunakan untuk menyimpan dan memproses kumpulan data besar. Selanjutnya yaitu
Meskipun CUDA dan Hadoop digunakan di bidang data yang besar, keduanya melayani tujuan yang berbeda dan memiliki arsitektur yang berbeda. CUDA adalah platform komputasi paralel dan model pemrograman yang dikembangkan oleh NVIDIA yang memungkinkan pengembang menggunakan GPU untuk pemroses tujuan umum, termasuk pemrosesan data. Di sisi lain, Hadoop adalah platform komputasi terdistribusi yang memungkinkan pemrosesan terdistribusi kumpulan data besar di banyak komputer komoditas. Hadoop menggunakan sistem file terdistribusi, manajer sumber daya, dan mesin pemrosesan untuk mengaktifkan komputasi terdistribusi. Oleh karena itu, meskipun sama-sama menargetkan data besar antara Hadoop dan CUDA, CUDA lebih berfokus pada komputasi paralel dengan GPU, sementara Hadoop berfokus pada komputasi terdistribusi di sekelompok node. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan sedikit materi mengenai Hadoop dan CUDA. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.